Salam matematika. Halo sahabat matematika, kembali lagi di channel ini, Media Berbagi. Di video kali ini kita akan belajar materi matematika untuk SMP dengan bab peluang, tema peluang empirik. Nah, video ini adalah video kedua lanjutan dari materi peluang. Jika ingin menyaksikan di part pertama, silahkan lihat di video sebelumnya atau saya tuliskan di deskripsi. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat dan salam matematika. Setiap kita telah memilih salah satu dari beberapa pilihan yang ada, maka ada beberapa kemungkinan kejadian yang kita alami. Misalnya, mungkin berhasil atau mungkin gagal. Nah, setiap orang itu pasti mempunyai keinginan berhasil dalam hidupnya. Untuk meraih suatu keberhasilan, kita sering berhadapan dengan beberapa jenis kemungkinan yang harus dipilih. Nah, dalam hal memilih dari beberapa kemungkinan itu, setiap orang bijak pasti melakukan perhitungan untuk mendapatkan pilihan yang paling tepat, yaitu suatu pilihan yang peluangnya lebih besar akan berhasil. Dengan mempelajari peluang ini, kita semua diharapkan menjadi orang-orang yang bijak, yang mampu memilih suatu cita-cita yang peluangnya itu lebih besar sesuai dengan bakat dan keadaannya masing-masing. Dalam kotak ada bola sebanyak 100 buah bernomor 0 sampai 99. Bola tersebut akan diambil secara acak. Ya, diambil satu ya secara acak. Nah, menurut terkaanmu atau tebakanmu, bola nomor berapakah yang akan terambil? Tebakan boleh lebih dari satu jenis ya. Kita misalkan keluarkan yang keluar tuh 0, atau bisa jadi yang keluar itu 94, atau yang keluar 35, kita tidak tahu ya. Nah, atau yang keluar berapa nggak tahu kita ya, sahabat semuanya. Misal 71. Oke, kita lanjutkan ya. Itu tadi sekilas cuplikan suatu permasalahan. Peluang empirik ini adalah perbandingan dari frekuensi munculnya suatu kejadian pada sejumlah percobaan terhadap jumlah frekuensi hasil percobaan. Rumus peluang empirik, rumusnya yaitu banyak munculnya kejadian, atau kita tuliskan simbolnya itu NA,
itu dibagi dengan banyak percobaan, atau kita tuliskan simbolnya adalah NS. Contoh yang pertama, pada 120 kali pengetosan sebuah uang logam, ternyata gambar muncul 64 kali. Ditanyakan, A. Tentukan peluang empirik. B. Berapa kali muncul angka? Tentukan peluang empiriknya. Kita selesaikan ya sahabat semuanya. Untuk teori empirik itu diperoleh dari 64 per 120. Nah, ini diperoleh dari mana? Karena rumus tadi adalah banyaknya peluang ya, banyaknya peluang suatu kejadiannya. Nah, ini diperoleh dari 64, diperoleh dari banyaknya kejadian itu munculnya itu 64 kali. Kemudian per banyaknya sebuah percobaan yaitu 120 kali pengetosan. Sehingga kita perkecilkan ya, kita sederhanakan. Jadi 64 itu dibagi, ini 64 dan 120 itu dibagi sama-sama dengan suatu angka yang paling besar pembaginya, dan di sini diperoleh pembagian terbesar adalah 8. 64 dibagi 8 ya. 120 dibagi 8 itu 15. Nah, seperti itu sahabat matematika. Kemudian angka muncul 56 kali, di mana 56 itu diperoleh dari 120 dikurangi 64 kali. Karena yang ditanyakan adalah berapa kali muncul angka, sedangkan gambarnya itu muncul 64 kali. Karena peluangnya hanya ada 2 antara gambar dan angka, berarti tinggal ketika mencari banyaknya kali muncul angka ya tinggal dikurangi 120 dikurangi 64, hasilnya 56. Teori empirik itu 56 per 120, karena 56 itu kejadian muncul angka ya. Kemudian disederhanakan, 56 dibagi 8, 120 dibagi 8. Hasilnya 7 per 15. Seperti itu sahabat semuanya. Kita masuk ke contoh yang kedua. Dalam pelemparan mata uang sebanyak 20 kali, ternyata muncul gambar sebanyak 12 kali. Tentukan frekuensi relatif atau peluang empirik kejadian muncul sisi angka. Kita bahas ya sahabat semuanya. Oke, kita selesaikan. Banyak kejadian itu 20 ya, 20 kali. Kejadian muncul gambar 12 kali. Kejadian muncul angka berarti ya 20 dikurangi 12, 8. Maka peluang empirik muncul angka adalah banyak kejadian muncul per banyak percobaan. Sehingga banyaknya kejadian munculnya angka itu ada 8 ya. Banyaknya percobaan ada 20. Sehingga 8 per 20 disederhanakan sama-sama bagi 4. 8 bagi 4 itu 2. 20 bagi 4 5. Jadi peluang empirik kejadian muncul sisi angka itu 2 per 5. Contoh 3. Pada pertandingan sepak bola yang dilaksanakan sebanyak 20 kali, ternyata tim Indonesia menang 12 kali, seri 6 kali dan kalah 2 kali. Berapakah peluang tim Indonesia akan menang? Kita selesaikan ya sahabat semuanya. Oke, pertandingan sepak bola itu tadi sebanyak 20 kali ya. Berarti NS-nya itu 20. Kemudian Indonesia telah meraih kemenangan 12 kali. Berarti NA-nya misalkan ya, simbolkan A itu 12. Masukkan rumus dari peluang empirik, yaitu peluang empirik itu NA per NS. NA-nya 12,
NS-nya 20. Kita sederhanakan, sama-sama dibagi 4. 12 bagi 4, 3. 20 bagi 4, 5. Jadi 3/5. Sehingga peluang tim Indonesia meraih kemenangan adalah 3/5. Kita masuk contoh yang keempat. Dari seperangkat kartu BRIP dilakukan pengambilan secara acak sebanyak 26 kali. Diperoleh bahwa sebanyak 10 kali kartu yang terambil adalah kartu as. Tentukan peluang empirik kartu as tersebut. Kita bahas ya sahabat semuanya. Banyak kejadian muncul kartu as itu 10 kali ya tadi ya. Banyak percobaannya, totalnya itu secara keseluruhan ada 26. Nah, peluang empiriknya berapa? Nah, peluang empiriknya itu banyak kejadian muncul kartu as per banyak percobaan. Sehingga peluang empiriknya itu 10 ya per 26. Sama-sama disederhanakan bagi 2 ya, 10 bagi 2 5, 26 bagi 2 13. Jadi peluang empirik kartu as adalah 5/13. Contoh yang kelima. Lisa dan Aryo sedang melakukan percobaan dengan menggunakan 2 buah uang logam di atas. Mereka melempar 2 buah uang logam itu sebanyak 30 kali. Kemudian mereka mencatat hasilnya sebagai berikut. Ketika AA itu 10 ya, banyaknya 10 kali. Ketika A terus G itu sebanyak 6. Kemudian G dan A itu 8 dan G itu 6. Dari hasil pencatatan tersebut tentukanlah hasil dari peluang empirik munculnya kedua buah uang logam yang sama. Kita bahas ya sahabat semuanya. Munculnya kedua uang logam yang sama adalah 2 buah yaitu AA dan GG. Kemunculan AA itu 10 kali dan GG itu 6 kali, sehingga kemunculan AA dan GG itu 10 ditambah 6 kali yaitu 16 kali. Sehingga NA-nya itu 16. Sedangkan banyak seluruh percobaan yaitu NS yaitu 30 tadi ya. Nah, masukkan rumus dari peluang empirik yaitu peluang empirik NA per NS. NA-nya itu 16, NS-nya 30, sehingga 16/30. Sehingga kita akan sederhanakan ya, masing-masing kita bagi 2, 16 bagi 2 8, 30 bagi 2 15. Jadi peluang empirik yang muncul adalah 8/15. Kita lanjut ke contoh yang keenam. Setelah dilakukan pengetosan sebuah dadu, diperoleh hasil yang muncul seperti pada tabel kanan ini. Tentukanlah peluang empirik munculnya. Yang pertama angka 4, yang kedua angka ganjil. Kita selesaikan. Banyak percobaan seluruhnya itu kita totalkan secara keseluruhan ya, dari 34, 33 sampai 35 itu hasilnya 200 ya. Kemudian peluang empirik angka 4 itu ada ya, ada karena banyak kejadian titik sampel 4 itu 32 kali, berarti peluang empiriknya 32/200. Masing-masing kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 8 ya. 32 bagi 8 itu 4, 200 bagi 8 itu 25. Peluang empirik angka ganjil, kita lihat angka ganjilnya itu berapa. Total angka ganjilnya itu nih ya, 34, 35, 31 ya, karena dari titik sampel 135.
Jadi kita totalkan 34 tambah 35 tambah 31 per 200. Hasilnya 100 per 200. Kita sederhanakan, sama-sama bagi 100, yaitu 1 per 2. Contoh ke-7. Tentukan peluang empiris dari suatu kejadian A di mana muncul mata dadu 5 dari percobaan melempar sebuah dadu sebanyak 30 kali. Hasil pelemparan dadu tersebut adalah sebagai berikut. Nah, itu ada tabelnya ya sahabat semuanya. Nah, dari soal diketahui banyak kejadian muncul mata dadu 5 ada sebanyak 6 kali atau NA-nya itu 6. Kemudian banyak percobaan yang dilakukan atau NS ada sebanyak 30 kali. Nah, berarti peluang A-nya NA per NS. NA-nya itu 6, NS-nya 30, jadi 6 per 30. Dan ini disederhanakan masing-masing dibagi 6 ya, 6 bagi 6 1, 30 bagi 6 5. Jadi peluang empiris kejadian A adalah 1 per 5. Contoh yang ke-8. Sekeping uang logam dilemparkan sebanyak 30 kali. Tentukan frekuensi harapan munculnya sisi angka. Kita selesaikan. Misalkan K adalah himpunan kejadian munculnya sisi angka, sehingga PK itu 1 per 2 atau setengah. Banyaknya pelemparan N sebanyak 30 kali. Jadi frekuensi harapan munculnya sisi angka adalah FH sama dengan PK dikali N. PK-nya itu setengah kali N-nya itu 30. Jadi setengah kali 30 itu 15 kali. Jadi frekuensi harapan munculnya sisi angka yaitu 15 kali. Nah, baik sahabat semuanya. Selanjutnya kita berlatih soal. Jika tadi kita sudah menyaksikan materi, saatnya kita latihan soal untuk melihat sejauh mana pemahaman dari sahabat matematika semuanya. Silahkan catat soalnya, kerjakan di buku latihan, dan boleh hasilnya dituliskan di kolom komentar dan akan saya beri penjelasan atau penguatan dari jawaban sahabat semuanya. Selamat mencoba, semoga berhasil, dan salam matematika. Soal yang ke-1. Peluang empirik merupakan peluang yang diperoleh melalui, silakan ada pilihannya: A. Teori, B. Eksperimen yang berulang, C. Teoritik, D. Hasil penghitungan. Silakan dipilih dari 4 pilihan jawaban tersebut. Soal kedua. Pak Joko mengambil 100 butir telur asin. Hasil prediksinya secara acak untuk diuji. Ternyata 5 butir diantaranya rusak. Berdasarkan hasil uji tersebut, Pak Joko dapat membuat prediksi bahwa dari 500 butir telur asin, hasil produksinya yang mungkin rusak sebanyak, ada pilihannya: A. 35 butir, B. 25 butir, C. 5 butir, dan D. 15 butir. Silahkan dipilih. Soal yang ketiga. Aldi melambungkan sebuah koin sebanyak 12 kali dan sebanyak 4 kali. Muncul gambar. Peluang empirik munculnya angka pada pelambungan koin tersebut adalah, ada 4 pilihan: A. 2/3, B. 1/4, C. 2/5, D. 1/3.
Soal keempat. Dalam 10 kali pertandingan sepak bola, tim Indonesia melawan Singapura. Tim Indonesia menang sebanyak 6 kali dan seri 2 kali. Peluang empirik Singapura kalah adalah, ada pilihannya A 3/4/5, B 2/5, C 1/5, D 4/5. Soal kelima. Pada percobaan penggelindingan dadu sebanyak 100 kali, mata dadu 3 muncul sebanyak 30 kali. Berapakah peluang empiriknya? Soal ke-6. Pada percobaan pengetosan 2 koin uang logam sebanyak 100 kali, muncul pasangan mata koin sama sebanyak 45 kali. Berapakah peluang empirik muncul selain itu? Soal ke-7. Dengan berkelompok atau mandiri, lakukan percobaan melempar dadu sebanyak 42 kali dan catat angka yang muncul pada setiap lemparan. Hitunglah peluang empiriknya untuk A bilangan ganjil, B bilangan genap. Soal ke-8. Dari percobaan melambungkan sebuah koin sebanyak 5 kali, didapat hasil muncul angka 3 kali dan gambar 2 kali. Dari kegiatan melambungkan koin tersebut, tentukan peluang empirik munculnya angka. Soal ke-9. Frekuensi harapan atau peluang empirik munculnya mata dadu prima ganjil dari hasil pelemparan sebuah dadu apabila percobaan dilakukan 150 kali adalah soal yang ke-10. Elva melakukan penggelindingan dadu sebanyak 10 kali dan mencatat hasilnya sebagai berikut. Mata dadu 1 muncul 4 kali, mata dadu 2 muncul 3 kali, mata dadu 3 muncul 2 kali, dan mata dadu 4 muncul 1 kali. Peluang empirik muncul mata dadu kurang dari 4 adalah, ada 4 pilihan: A 7/10, B 9/10, C 10/10, D 8/1. Soal ke-11. Pada percobaan pengambilan satu kelereng dari dalam kantong yang berisi 4 kelereng berwarna hitam, putih, kuning, dan biru sebanyak 100 kali, dengan pengembalian didapatkan hasil sebagai berikut. Kelereng hitam 22 kali, kelereng putih 26 kali, dan kelereng biru 24 kali. Peluang empirik muncul kelereng biru adalah, ada 4 pilihan: A 11/50, B 12/50, C 14/50, dan D 13/50. Soal ke-12. Sebuah perusahaan elektronik ingin menguji produk televisi terbaru mereka. Secara acak diambil 500 buah televisi tersebut. Diperoleh hasil bahwa 75 buah diantaranya rusak.
Peluang empirik bahwa produk televisi terbaru tersebut dalam kondisi baik adalah A 0,15, B 0,75, C 0,35, dan D 0,85. Soal ke-13. Dalam 20 kali pelemparan sebuah dadu diperoleh hasil 5 kali muncul mata dadu 1, 3 kali muncul mata dadu 2, 4 kali muncul mata dadu 3, 2 kali muncul mata dadu 4, 3 kali muncul mata dadu 5, dan 3 kali muncul mata dadu 6. Peluang empirik munculnya mata dadu 3 adalah A 0,4, B 0,1, C 0,3, dan D 0,2. Nah, ini pilihannya dibuat dalam bentuk desimal ya, bukan pecahan. Soal ke-14. Dalam 20 kali pelemparan sebuah dadu diperoleh hasil 5 kali muncul mata dadu 1, 3 kali muncul mata dadu 2, 4 kali muncul mata dadu 3, 2 kali muncul mata dadu 4, dan 3 kali muncul mata dadu 5, dan 3 kali muncul mata dadu 6. Peluang empirik munculnya mata dadu genap adalah A 0,7, B 0,6, C 0,5, dan D 0,4. Baik sahabat semuanya, terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini dari materi sampai latihan soal. Semoga kalian dapat lebih cinta terhadap matematika setelah menyaksikan video pembelajaran ini. Ada sedikit motivasi, sedikit kemajuan setiap hari akan menambah hasil yang besar. Untuk itu tetap belajar, tetap rendah hati. Semoga sukses. Salam matematika dan salam damai.